Ini untuk penjabarannya. Kemudian forum ini nanti ke depannya akan kami buat untuk merumuskan profil lulusan. Nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan saran, misalkan Bu yang hari ini dibutuhkan di sekolah kami itu yang memiliki kompetensi A, begitu. Mungkin nanti dari pihak Aji Aliansi Jurnalis Indonesia sekarang itu maunya jurnalis itu yang seperti ini Bu. Nanti bisa difokuskan di mata kuliah jurnalis itu yang seperti ini. Nanti maunya saya seperti itu deh Bapak dan Ibu. Nah, saran-saran tersebut nanti bisa ke arah kurikulum, kemudian juga bisa ke arah mata kuliah. Diharapkan nanti untuk penentuan profil lulusan sehingga nanti bisa membawa cita-cita kami tahun 2026 menjadi prodi PBSI yang unggul. Nah, ini Bapak dan Ibu terkait dengan mata kuliah yang selama ini kita gunakan di kurikulum tahun 2020 waktu pandemi itu ya. Dan saat ini kampus sudah mulai merencanakan pembaruan kurikulum, jadi peremajaan lagi, artinya sekiranya hal-hal yang sudah tidak dibutuhkan di masyarakat, di dunia kerja, nanti bisa diganti dengan hal-hal yang dibutuhkan di dunia kerja. Itu pengantar dari kami, Bapak dan Ibu. Nanti lebih banyak kita berdiskusi terkait dengan masukan dari Bapak dan Ibu semua. Ini ada Mas Rozak juga yang aktif, lebih banyak aktif di MC ya, MC mantenan, MC kegiatan ini lebih banyak dibandingkan ngajar gitu ya. Karena sudah menemukan apa bahasa kerennya itu jati diri gitu ya. Oh, saya ini bidangnya ke sini gitu ya. Mas Reza nggak ingin jadi guru ya? Sudah nyaman jadi MC ya? Guru juga? Oke, double. Oke. Begitu Pak Arif, ya Pak Arif dari SMK PKRI 3 dengan Pak Arif dari SMAN 1 Mojo, kemudian Mas Falihin, Mbak Lila, dan yang lainnya. Kami mengharap sekali saran-saran dari Bapak dan Ibu semua untuk perbaikan di prodi kami. Di Aji kira-kira Mas Fatihin apa yang dibutuhkan saat ini? Kalau misalkan dari lulusan PBSI itu mampu apa begitu misalkan? Oke. Kalau ranahnya dunia jurnalistik, kalau pengalaman dari beberapa teman-teman yang misalkan baru bergabung ke dunia jurnalis atau kewartawanan itu, yang saat ini banyak ketemu itu Bu, soal fenomena kebahasaan. Nah, karena bahasa kan selalu dinamis, berubah-ubah gitu kan. Terus kemudian itu yang pertama, terus yang kedua adalah soal bagaimana sekarang masyarakat tuh kok semakin abai terhadap ketertiban berbahasa. Itu misalkan hal yang dijumpai banyak banget di medsos, dimanapun ketika mereka menulis, misalkan mereka nggak bisa membedakan mana yang digandeng, mana yang dipisah. Nah, padahal kan itu harus baku. Nah, Yeah. bahkan yang anak-anak di prodi bahasa Indonesia pun saya juga pernah menjumpai menulisnya pun ada yang menulis di yang harusnya dipisah malah digandeng atau malah sebaliknya itu. Nah, kemudian itu sih yang misalkan kalau dalam dunia jurnalistik mungkin yang keterampilan paling teknis yang utama ya tentu keterampilan berbahasa, terutama untuk menulis. Nah itu mungkin yang sekiranya perlu dikuatkan, entah kemudian nanti di
mata kuliah mana, itu yang pertama. Terus yang kedua soal bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa menangkap fenomena berbahasa semacam ini menjadi sebuah penelitian, bukan penelitian arti skripsi, bukan ya, tapi penelitian dalam arti makalah, jurnal, itu yang kemudian kalau banyak ditempatkan pada sisi akademis tentu akan banyak menarik. Dan kita sebagai jurnalis media itu kan butuh sandaran untuk mengutip, misalkan bagaimana kemudian ada perubahan bahasa macam ini, misalkan ada serapan, ada kata-kata yang macam-macam yang sekarang juga banyak diserap di KBBI. Nah, itu kita butuh sandaran terutama di bidang penelitian. Dalam hal ini ya makalah atau jurnal, itu sih yang penting. Oke. Kalau misalkan bahasa dikaitkan dengan hukum begitu, Mas Fatihin? Nyambung ya di situ kalau di jurnalistik. Bahasa dengan Misalkan bagaimana bahasa biasanya kan kalau di media sosial itu saya menemukan ketika mengulas atau mereview suatu produk, tetapi yang diulas produknya itu merasa nama baiknya apa namanya mencemarkan nama baik. Nah, dari bahasa itu kan bisa dilaporkan 310 pasal 310 gitu. Ada nggak semacam itu, Mas Oh, Fatih? yang ITE itu, ITE, pasal ITE, Bu. Pencemaran nama baik kalau yang di media sosial, yang di ITE juga bisa. Itu ada nggak kasus seperti itu? Ada banyak kalau itu yang sampai dilakukan banyak. Artinya kan katakanlah misalkan, berarti kita kalau menulis kan butuh apa ya? Istilahnya kan tidak bisa langsung kayak tinju, kan nggak bisa, gitu kan? Nggak bisa langsung menohok, kan nggak bisa. Tentu butuh eufemisme, penghalusan tanpa kemudian mengaburkan maksud, tapi pesannya nyampe. Nah, itu kadang-kadang kita bisa merangkai kata, tapi kemudian pesan atau informasinya belum tentu bisa sampai. Padahal inti dari menyampaikan sesuatu kan pesannya nyampe. Itu yang paling penting. Nah, pesan nggak nyampe itu kadang-kadang bias, diartikan macam-macam. Kita mau maksudnya baik, tapi ternyata menyinggung, itu kan berarti bersayap. Betul. Okay. Berarti kira-kira ahli bahasa di bidang hukum kalau sekarang itu ada yang namanya linguistik forensik itu. Penting berarti itu ya, Mas Fatihin ya? Ya, bisa itu. Oke. Sip. Berarti ya memang kalau untuk terkait dengan ejaan, bagaimana penulisan preposisi, harusnya di-nya sebagai preposisi, kemudian di sebagai imbuhan, itu ya memang saya temukan juga banyak sekali. Tetapi yang terpenting di situ bagaimana nanti mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, karena 2 semester itu tidak hanya mempelajari bagaimana mandi dan lain sebagainya, tetapi banyak nanti akan kami tekankan juga di situ terkait dengan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Karena ejaan pun juga berpindah-pindah atau berubah ya, Mas Fatihin ya. Saat ini kan EYD versi 5 ya. Padahal kemarin EBI sudah diganti EBI, tapi ada yang masih menyampaikan ejaan yang digunakan adalah EYD gitu. Padahal 2015 sampai 2023 kan kita menggunakan EBI kan gitu. Betul. Oke. Ada lagi Mas Fatihin? Ya, tadi Bu, menarik yang soal ini, yang soal berbasis kearifan lokal ini. Nah, karena apa? Wah, Mas Fatikin Pak Andri. rawuh juga ya? Oke, Pak. Lama nggak ketemu Pak Andri. Izin kulo lanjutkan cerita Pak Andri nggih. Izin, monggo Mas Fatihin. Oke, soal kearifan lokal. Nah,
tentu sekarang dunianya sudah dunia kolaborasi di segala lini. Tadi saya lihat kurikulumnya kan banyak banget hal yang menarik untuk dikolaborasikan, misalkan kayak tadi ada pementasan drama, misalkan kalau di ilmu penelitian itu bisa dengan dengan AJI itu bisa kita lakukan. Tapi yang kalau boleh saran sih, karena Kediri ini pun juga basis sastranya juga banyak, apalagi Kediri juga pernah punya penulis sastra yang menurut saya monumental, Bu. Jadi namanya Pak Toha Mokhtar, itu kelahiran Kediri. Bulan lalu saya pernah nulis soal beliau, dan ternyata karya-karyanya pun juga banyak menginspirasi penulis-penulis yang berikutnya untuk bagaimana menulis itu mendeskripsikan sesuatu itu sangat-sangat gamblang. Nah, mungkin untuk materi tentang sastra mungkin untuk pembahasan untuk Pak Toha Mokhtar ini kiranya kok perlu untuk dikasih tempat untuk di perguruan tinggi, mungkin itu karena beberapa karya-karyanya juga diakui sama internasional, itu pun karena beliaunya juga orang Kediri dan karya-karyanya juga mengangkat soal Kediri juga. Nah, itu soal kearifan lokal yang mungkin bisa diselipkan, mungkin begitu Bu Leli. Sip, siap. Nanti akan kami turunkan ke dosen-dosen yang mengampu bidang sastra, nanti bisa dimasukkan di RPS. Mungkin kalau di sekolah SMK sederajat biasanya menggunakan modul, kalau di kami menggunakan RPS, nanti bisa diselipkan di situ karya dari Pak Toha Mokhtar. Ngaten nggih, Mas Fatihin nggih. Oke, baik. Terima kasih Mas Fatihin. Bapak dan Ibu, monggo yang lain barangkali ingin memberikan masukan.